supervisi akademik pagi hari ini nggih. Pada hari ini mapel IPA nggih, Pak? Nggih, Pak. Materi napa, Pak? Materi pewarisan sifat. Pewarisan sifat nggih. Di kelas 9. 9 nggih. Sebelum kegiatan supervisi di kelas nanti, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Coba Pak Nasik bisa menceritakan tujuan pembelajaran yang ingin diharapkan pada proses pembelajaran nanti, Pak. Ya, tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menjelaskan istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Jadi nanti ini kan pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama diharapkan peserta didik itu memiliki atau memiliki pemahaman tentang istilah-istilah, karena di dalam pewarisan sifat itu banyak istilah-istilah. Oh, seperti itu tujuan pembelajarannya. Kemudian bisakah Pak Nasik menceritakan alur pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti? Misalkan metodenya apa, media pembelajarannya apa, alat peraga atau strategi pembelajarannya bagaimana? Sumber belajar atau penilaian? Untuk alur pembelajarannya nanti kita menggunakan pendekatan saintifik ya, 5M. Nah, terus kemudian metodenya itu diskusi, kajian literatur. Jadi gini, nanti awal pembelajaran, kemudian apa? Pendahuluan itu ada persepsi, nanti saya lihatkan foto gitu, foto keluarga, jadi ada orang tua, anak, kemudian siswa nanti diharapkan timbul pertanyaan dari gambar-gambar tersebut. Jadi gambar itu menstimulus pemahaman anak-anak gitu. Menstimulus pemahaman anak-anak. Diharapkan nanti anak-anak tanya, bagaimana kok sifat dari orang tua ke anaknya menurun. Nah itu nanti diharapkan tanya itu anak. Kemudian setelah itu baru saya tunjukkan tujuan pembelajaran. Jadi kemudian setelah saya tunjukkan tujuan pembelajaran, kemudian anak-anak saya kasih lembar diskusi per kelompok. Mereka berdiskusi mengerjakan LKPD-nya, kemudian presentasi. Mungkin tidak semua kelompok, mungkin 1 atau 2 kelompok presentasi, kemudian yang lain menanggapi. Kemudian saya nanti mengasih penegasan. Saya ada evaluasi mungkin 5 soal aja nanti lisan saya tampilkan di LCD multiple choice. Nanti kira-kira nanti ada berapa persen anak-anak yang sudah bisa menguasai materi ini. Kalau sekiranya belum, nanti akan saya kasih remedial atau pembelajaran ulang. Kalau toh sudah selesai berapa 50% ke atas sudah bisa benar jawabannya, ya kita lanjutkan ke materi. Medianya jadi nanti berupa apa, Pak? Medianya berupa gambar melalui LCD. Terus kemudian ya LKPD-nya nanti saya kasih per. Jadi ini nanti kalau bisa saya tangkap itu Pak Nasib nanti ini ada mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari Pak ya, mengenai pewarisan sifat tadi Pak di anak-anak. Ya, tapi sebatas cuma nanti endingnya goalnya, tujuannya itu cuma di istilah saja, dan cuma stimulus saja di depan itu. Strategi pembelajarannya ada Pak di pembelajaran nanti? Strateginya itu itu aja. Strategi pembelajarannya itu misalkan ada kata-kata penting atau apa itu digarisbawahi, kemudian mengerjakan di LKPD kita. Jadi seperti itu penilaiannya, jadi nanti secara kelompok lagi. Penilaiannya untuk sikap observasi. Kemudian kalau pengetahuannya itu nanti ya secara lisan aja. Jadi untuk mengetahui berapa persen mereka menguasai. Pak, terima kasih ya di tahun observasi ini. Kita lanjut di kelas nih Pak Nasib. Terima kasih, semoga sukses.
Mempelajari pewarisan sifat. Nanti saya harapkan dari tayangan gambar ini kamu akan memunculkan pertanyaan. Coba, ini keluarga yang di Asia, ya, kayak di Indonesia, Malaysia, ya. Coba kita lihat di ini. Coba dilihat dari gambar ini, apa yang kamu akan tanyakan ke saya? Itu Pak, yang satu kok. Cari satu. Siapa yang mau bertanya? Ayo, Sofi. Yang satu kok putih sedikit. Kenapa anak yang satunya putih, Ya. satunya hitam? Ya. Ya. Ada lagi? Gak ada. Itu toh. Keluarganya. Keluarganya. Ya, terus. Ini. Wah. Ada pertanyaan? Keriting. Korin. Ya. Ada pertanyaan? Ada lagi? Yang mana? Yang Laki-laki. laki-laki. Kenapa rambutnya keribu? Ya. Nah, padahal mana bapaknya? Botak, ibunya bilang Sirah. lurus. Ya, oke, kita akan mempelajari tentang ini. Nanti kita akan berdiskusi mengapa kok demikian. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Oke, kita akan berkelompok. Akan 5 kelompok. Ada berapa anak ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang ini 4, 1. Yang sana 4, 1. Ini ya, 1 kelompok berempat ya. Oh, bertiga aja. Ini 3. Ayo. Ya. Jadi ini 3. Oke. Silakan baca LKPD-nya. Kemudian jangan lupa tulis nama kelompok. Ya. Kelompok 3. Yang ini 4, ini 5. Ya, itu di situ ada tujuan menjelaskan istilah-istilah. Nanti ini kamu di sini ada tabel ya. Tabelnya ini kamu kasih keterangan. Pewarisan sifat itu apa? Genetika itu apa? Kromosom itu apa? Ya. Kemudian gen dan lain-lain itu apa? Kamu lihat di halaman nih. Diisi ya di tabelnya itu. Kamu lihat di halaman, nah ini di halaman 154 di rangkuman ya, kamu cari ya. Saya kasih waktu 15 sampai 20 menit untuk mencari jawaban. Ya, 150 berapa itu? Pak. Istilah-istilah kamu cari.
kamu lihat cari yang ketemu dulu, misalkan ini fenotip. Nah, kalau nggak ketemu pewarisan sifat, ini dulu fenotip, genotip dulu. Nanti cari. Nah, ini kan ketemu nih fenotip, genotip, ya. Ini kok dua? Oh, nggak salah. Ya, genotip, fenotip. Kamu cari dulu, ya. Kamu tulis penjelasannya. Kamu tulis penjelasannya. Penalti dulu jangan. Ya kamu ringkas saja. Ya. Penalti dulu semua. Tulis. Jangan kamu dulu. Penalti itu apa? Kamu bisa tulis di sampingnya ini. Ya. Nanti kalau yang nggak ketemu nanti saya bantu. Ya. Kamu dulu. Sudah dong. Anggur. Herita. Dilanjutkan. Ayo. Dari nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan tentang pewarisan sifat. Ya. Peran pewarisan sifat adalah sifat yang diturunkan oleh induk ke anaknya. Genetika adalah genetika terkait dengan struktur ekspresi perubahan keberadaannya dalam populasi serta proses rekayasanya disebut genetika. Lanjutkan. Kromosom adalah pada saat sel akan bergerak, kromosom mengalihkan sehingga lebih mudah diamati. Lanjut. Nanti kalau ada yang beda, kamu tanya ya. Kita menanggapi ya. Saya beda, Pak. DNA yang mengaruhi sifat atau menentukan Lanjut. filial adalah keturunan dalam proses pewarisan sifat. Fenotipe adalah keseluruhan informasi genetik yang terkandung pada fenotip merupakan perwujudan atau ekspresi balik gen yang berubah sifat-sifat atau karakter yang dapat terlihat seperti bentuk rambut. Homozigot adalah sifat gen yang dipengaruhi oleh gen yang sama. Heterozigot. Heterozigot adalah sifat yang dipengaruhi oleh gen yang berbeda. Dominan adalah karakter. Kemarin hari Selasa kemarin Bu, tanggal 17 tepatnya 11 Oktober kami mengadakan supervisi akademik guru belajar karena belajar menggunakan alur Tirta bersama Bapak Nasirudinia SSI guru IPA kelas 9 seperti itu. Monggo Bapak Nasib mungkin bisa menceritakan apa kemarin hasil supervisinya Pak di depan pengajar praktek saya. Oh. Mengenai media, alat atau Kebetulan kemarin kelas 9 yang dilihat sama Bu Vita itu masih kurikulum 2015. Jadi
di dalam pelaksanaannya itu saya menggunakan pendekatan saintifik 5M. Jadi untuk medianya berupa gambar, kemudian PowerPoint medianya itu. Karena di itu kebetulan temanya itu adalah pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat. Jadi saya tampilkan di media itu adalah untuk persepsinya foto keluarga, ada ayah, ibu, sama anaknya. Nah, siswanya saya kasih pancingan dari gambar itu apa yang kalian mau tanya. Jadi diharapkan siswa itu menanyakan kenapa ada yang berbeda itu, kenapa anak yang pertama, yang kedua mirip siapa ya itu, maunya seperti itu, mau mereka bertanya. Itu untuk persepsinya. Yang untuk kemudian yang melangkah ke kegiatan intinya adalah untuk diskusi. Diskusinya kebetulan pas itu masih awal bab, jadi ada istilah-istilah begitu, istilah-istilah dalam pewarisan sifat dalam biologi itu. Jadi mereka berdiskusi melalui literasi di buku. Jadi ada LKPD begitu. Jadi ada misalkan ada istilah genetika, kromosom, gen, parental, filial, genot. Penggerakmu hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.